kalau kita mau maju lebih luas ya, lebih jauh, kita harus kolaborasi. Nah, kalau kita mau kolaborasi ya harus mencari teman-teman yang memang satu visi dan satu misi. Dan mungkin saya akan memperkenalkan sedikit, membawa PowerPoint saya ya. Saya memberi judul melangkah dengan produk-produk fashion yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya saya itu mulai melakukan kegiatan ini di batik pewarnaan alam itu di 2007. Niat saya waktu itu memang bukan untuk bisnis atau cari uang, sebenarnya awalnya hanya untuk membuka mindset anak-anak muda di sekeliling rumah saya itu untuk ayo dong berbuat sesuatu, jangan duduk-duduk aja gitu ya. Sekeliling kamu itu punya sumber energi yang luar biasa kalau kalian mau menguliknya gitu kan. Terus saya ngajak anak-anak itu untuk belajar membatik dengan pewarnaan alam. Kenapa batik? Karena saya memang senang batik gitu. Jadi saya tuh sok-sokan juga sih belum bisa membatik. Waktu itu awal-awal masih belajar batik di Museum Tekstil. Kemudian baru bisa saya ngajak anak-anak di sekeliling itu, terutama laki-laki itu waktu itu yang banyak duduk-duduk di sekeliling rumah saya itu, untuk belajar batik, dan ternyata mereka senang. Dan di antara sekian orang itu kita nggak nyangka kalau mereka itu punya bakat yang luar biasa gitu ya. Nah akhirnya saya ditantang, ayo dong Bu kita buat sesuatu supaya supaya kita nggak lupa. Terus gimana, dijual dong Bu, padahal batik mereka itu masih kasar ya, terus nggak layak jual lah kalau menurut saya waktu itu ya. Tapi saya berpikir kenapa nggak dicoba untuk menjual produk-produk batik mereka yang motifnya sangat sederhana, pewarnaannya dengan warna alam. Kenapa warna alam? Karena memang lingkungan kami, saya memang belajar untuk gimana caranya supaya kita membuat produk tapi tetap aman buat kita sendiri, yang bikin aman buat lingkungan, tapi indah gitu kan, bisa memanfaatkan apa yang ada. Nah akhirnya kita bikin produk-produk itu dengan brand Kana Rida ya. Mungkin awalnya memang bukan untuk bisnis, hanya untuk sosial. Nah waktu itu terus kami dianggap sebagai socialpreneur. Tapi lama-lama saya nggak nyaman dengan istilah socialpreneur itu, karena memang kami sosialnya gimana wong saya menjual produk itu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk berbisnis. Nah di 2009 kita mendapatkan award tentang pelestarian lingkungan dan budaya dari Kehati. Di situ kita terus memacu tekad saya untuk terus membuat ya, maksudnya kayaknya aku harus terus nih memperkenalkan batik pewarnaan alam lebih luas pada masyarakat, terus memperkenalkan kalau bahwa kita tuh sebenarnya amat kaya sumber hayati yang bisa menghasilkan pewarnaan alam. Nah, akhirnya kita mendapat perhatian dari beberapa mall yang gede nih, dari Sarina, dari alun-alun Grand Indonesia. Kita mendapat tempat untuk memperkenalkan produk-produk yang mereka sebut sebagai produk batik warna alam atau batik eco-friendly. Nah, mungkin jadi niatnya memang saya nggak tahu itu waktu zaman itu tuh belum ngeh kalau itu termasuk produk yang masuk dalam sustainable product. Nah terus mungkin klik lagi ya, kita lanjut. Di sini dilanjut Mbak itunya PowerPoint-nya. Nah apa sih sustainable product itu menurut apa yang saya baca, dan saya pernah mendapatkan pelatihan langsung itu tentang sustainable product itu dari pakarnya dari Swedia. Terima kasih waktu itu dari siapa ya, penyelenggara Jakarta Fashion Indonesia Fashion Week. Jadi sustainable product itu adalah atau produk berkelanjutan adalah produk yang memberikan manfaat kepada lingkungan, kepada sosial, ekonomi, melindungi kesehatan masyarakat,
Kemudian lingkungan selama seluruh siklus hidupnya itu dari ekstraksi bahan-bahan baku hingga pembuangannya itu aman gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat pelatihan itu kita sudah diberi nilai. Ini kamu produk ini sebenarnya udah 90% sudah memenuhi standar dari sustainable product. Lanjutkan aja lanjutkan dan teruskan gitu. Nah, itu memberikan tekad kami untuk terus ya membuat produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Kenapa batik? Karena saya memang pengen memperkenalkan batik itu lebih luas, karena generasi muda itu sebenarnya ngerti batik itu apa batik sebenarnya itu nggak kurang ya. Jadi batik itu sebenarnya kan proses perintangan warna dengan canting, menggunakan canting dengan wax di bidang kain ataupun bidang-bidang lain. Nah, tinggal pewarnaannya itu harus mencari bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, mengenai motifnya apa aja sih gitu kan. Nah, di Kanawida kita hanya membuat produk-produk kain panjang, selendang yang pangsa pasarnya itu menengah ke atas, usia udah matang ya, ibu-ibu gitu. Nah, kayaknya aku harus memperluas pasar nih ke anak-anak muda yang pengetahuan tentang batiknya masih kurang gitu ya. Akhirnya saya di 2011 memberanikan diri untuk membuat brand lain, brand untuk anak-anak muda ya, yang namanya Kanawida, Kana Goods, Kana ya. Mungkin diteruskan itu ya, ini mungkin bisa dibaca ya, saya nggak usah sebutkan karena waktu kita pendek. Kanawida Profile ya, lanjut. Nah, tetap prosesnya di Kanawida maupun di Kana itu prosesnya kami tetap mempertahankan proses batik dengan batik tulis, karena yang diakui WHO adalah UNESCO ya, bukan ya. UNESCO batik itu adalah proses perintangan warna dengan canting, dengan menggunakan alat canting ataupun logam lain ya, berupa cap di bidang kain atau apapun itu. Motifnya terserah kita sih sebenarnya, nggak harus motif Pekalongan, nggak harus motif Jogja gitu ya, pokoknya menggambarkan apa yang ada, mengekspresikan apa yang ada di kepala kita. Nah, ini prosesnya tetap batik warna dengan canting. Kemudian bahan-bahannya apa sih? Bahan baku yang utamanya, terus Mas, siapa yang mengoperasikan ya? Bahan-bahannya itu dari alam. Jadi pewarnanya itu dari kayu-kayuan tuh, misalnya kulit kayu mahoni. Nah, kulitnya kayu mahoni itu kan sebenarnya nggak dipakai, dibuang, limbah, itu dianggap limbah sebenarnya kan. Kemudian kayu nangka, kemudian apalagi ya, banyak sih kayu-kayuan ya, kayu mangrove itu tidak semua mangrove ya. Nanti dipikir kita, mangrove kan untuk melestarikan pantai kita, tapi kok kenapa harus ditebang? Enggak seperti itu, kita kan makainya juga nggak banyak. Kemudian contohnya itu ya, kemudian dari kulit buah itu kulit rambutan. Nah, ini lagi musim rambutan, kulitnya jangan dibuang. Ini kayak gini ya, kulitnya jangan dibuang, kumpulin aja, terus kita rebus, kita pakai untuk ngewarna. Terus kulit apa lagi? Kulit manggis itu memperkuat warna, kulit buah manggis ya. Kemudian apalagi Mahkota Dewa itu juga bisa ya, menguatkan warna. Kemudian dari daun-daunan juga bisa. Dari daun-daunan yang istimewa itu indigo vera strobilanthes, itu menghasilkan warna biru.
Kemudian dari apa ya? Oh, dari coba sebutkan apa, dari daun mangga bisa, dari daun jambu bisa, dari daun alpukat bisa, dari daun ketapang bisa, apalagi coba? Tapi kebanyakan dari daun-daun itu menghasilkan warna-warna kuning sampai hijau. Yang istimewa indigo vera itu tadi yang menghasilkan warna biru. Kemudian lanjutkan, ya, ini contohnya pewarnaan kita, pencelupan, terus Mbak, Mas, klik lagi. Nah, ini prosesnya ya, jadi bahan-bahan baku tersebut direbus, kemudian ekstrak atau airnya itu kita pakai untuk mewarnai. Seperti ini prosesnya. Ada bisa menghasilkan warna biru, bisa menghasilkan warna kuning, coklat, kehitam-hitaman, hijau. Terus lanjut. Nah, ini produk, diantaranya produk-produk yang kita hasilkan warna-warnanya ya. Ada terakota, ada kuning, ada hijau, ada macam-macam, tergantung kita nguliknya. Dan satu syarat lagi dari bahan baku yang dipakai untuk pewarnaan alam adalah kain atau benang yang kita pakai harus dari serat alam, natural. Misalnya sutra, kain sutra atau benang sutra, cotton, rami, linen, apa lagi ya, dari serat-seratan juga bisa, dari apa yang enceng gondok itu bisa banget dikulik ya. Terus apa lagi ya, pandan ya, yang untuk tikar itu juga bisa. Nah, kemudian di 2011 saya tadi cerita ya, ini pasarnya sangat terbatas ya, sebenarnya sangat niche. Saya menjualnya juga agak repotan waktu itu ya. Kemudian di 2011 saya memperkenalkan brand yang namanya Kana. Kenapa saya bikin Kana? Karena memang keprihatinan saya terhadap anak-anak muda yang kurang mengenal batik itu tadi ya. Terus saya ingin juga memperkenalkan kalau warna biru indigo itu Indonesia banget gitu, jadi bukan warna dari sono. Anak-anak waktu di zaman itu di tahun 2011 itu tahunya indigo itu dari Jepang, dari India. Enggak, Indonesia tuh punya banget indigo tuh, tersebar dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara sampai ke Kalimantan, itu dipakai untuk masyarakat penenun, pembatik zaman sebelum era warna kimia itu diperkenalkan. Mereka semua itu pakai warna alam, jangan salah ya. Warna alam itu baru-baru muncul tiba-tiba, enggak, itu masyarakat kita itu, kearifan lokal kita itu, penenun-penenun, pembatik zaman dulu itu ya warnanya warna alam itu tadi gitu ya. Jangan dikira itu baru muncul sekarang ini, itu udah warisan budaya yang harus kita pertahankan gitu ya. Dan karena ini ternyata lumayan booming ya waktu itu ya, karena memang kita memperkenalkan batik dengan motif-motif sederhana dan sudah dibikin sebagai produk fashion, fashion yang lebih apa namanya ya, bisa dipakai di mana-mana. Kalian mau hangout ya bisa, mau ngopi bisa, mau ke pantai bisa, pakai batik loh. Biasanya batik kan dipakai ke kondangan. Kalau Kana membuat produk fashion Kana ini, batik bisa dipakai di mana aja gitu kan. Tidak hanya untuk kondangan. Dan warnanya yang memang warna itu lagi ngetren ya di anak-anak muda. Katanya warna biru dari Jepang, enggak, itu dari Indonesia banget gitu ya. Nah, mungkin bisa dibaca sendiri, kelihatan nggak ya tuh ya profil dari sana. Lanjut kalau sudah kita baca. Nah, kita kemudian karena kita sudah mengetahui apa itu tentang sustainable product, kita kekeh nih pokoknya Kana maupun Kana Wida harus tetap
membawa semangat dari sustainable product kita itu tadi ya. Jadi kita tetap memakai pewarnaan alam, tetap memakai bahan-bahan natural, kain-kain natural. Terus konsep dari fashionnya itu adalah slow fashion, dibuat maksudnya slow fashion itu apa sih? Slow fashion itu adalah bagian dari sustainable product. Ada bagian dari sustainable fashion. Jadi dia fashion yang lebih lebih longgar terhadap tren ya. Kita nggak terpengaruh akan tren, tapi kita sebisa mungkin membuat tren itu sendiri. Jadi yang biasanya tren fashion itu berapa tuh? 3 atau 4 kali dalam setahun ganti. Nah kita memperpanjang usia dari produk kita itu, nggak setiap ada 3 bulan kita ganti, enggak, tapi kita memperpanjang dari usia si produk itu sendiri. Dan jika produk atau baju kalian itu sudah mulai usang ya, udah mulai kusam, bisa diperbaiki lagi dengan dibatik kembali, kemudian diwarna kembali menjadi baru lagi gitu. Itu adalah prinsip-prinsip dari sustainable product. Nah, kenapa alasan kita untuk membuat batik itu dengan motif-motif yang sederhana itu tadi, karena akan dengan mudah diulang batik lagi ya. Jadi baju-baju kita akan baru lagi. Nah, itu diantaranya sebenarnya sustainable fashion itu itunya banyak banget ya. Kriterianya. Lanjut. Nah, ini ya di Kana itu kita khusus membuat warna biru. Warnanya di Kana kita membuat pewarnaan dengan indigo vera maupun strobilantes daunnya namanya. Kenapa? Karena selama proses panjang dari kita mewarna itu memang yang paling tahan terhadap kondisi ya. Maksudnya kita mau glosoran di mana-mana, mau kena asam, mau kena alkohol atau mau kena barang-barang lain tuh cairan-cairan lain, warna biru itu lebih tahan daripada warna-warna yang lain. Kita belum menemukan untuk supaya warna-warna lain itu kalau kena jeruk namanya ya, kena asam dia nggak berubah warna, itu kita belum ketemu di situ. Kalau si biru ini tadi dia lebih tahan terhadap segala sikon. Kemudian karena diperuntukkan untuk baju hari-hari, bukan untuk kondangan ataupun. Kalau Kanawida memang lebih berwarna-warnanya bisa macam-macam karena memang kita hanya pakai untuk kondangan, kain panjang, selendang itu kan kondangan. Nah, konotasinya kondangan. Kalau ini mau glosoran di mana-mana pun aman. Kenapa biru? Nah, batiknya seperti ini, mungkin juga bisa dilihat. Klik lagi Mas, coba lanjutkan motifnya. Nah, ini motif-motifnya sederhana banget sebenarnya. Terus lanjut prosesnya. Terus, ayo Mas. Nah, terus ya. Terus lanjut. Nah, ini produknya, prosesnya. Ini namanya ombre ya. Jadi kaos pun bisa, kaosnya tapi syaratnya tidak tercampur bahan polyester. Pokoknya nggak ada bahan-bahan ininya lah, harus natural ya. Terus gimana sih kayak apa sih model-modelnya karena goods ini seperti ini ya, sangat casual, batiknya sederhana, nyaman, apalagi ya, anak muda banget, ya. Lanjut. Nah, dari apa yang kita kerjakan, kita mendapatkan sebenarnya kesempatan yang sangat luas ya, yang kita ditawarin toko atau galeri di mana-mana,
apalagi semenjak sustainable product itu mulai menjadi tren, tapi saya berharap tidak hanya tren, sustainable product menjadi lifestyle. Kita mendapat tawaran di beberapa tempat. Nah, saya berpikir begini, pada saat kita kan sekarang menghadapi era yang tantangannya cukup berat ya untuk lingkungan, untuk terutama lingkungan. Seperti sekarang ini kan ada pandemi ya, kita kan harus berpikir ini kita harus gimana nih terhadap lingkungan kita. Nah, ini sebenarnya kesempatan buat kita yang bergerak di produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Yuk kita sama-sama untuk mengembangkan atau memperkenalkan produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, saya berusaha untuk kalau saya jalan sendiri sih kayaknya agak keteteran ya, karena memang saya kan umur udah berapa, 61, tahun ini 62. Kalau saya jalan sendiri kayaknya kerepotan, karena memang secara berpikirnya udah susah. Makanya saya berusaha untuk berkolaborasi untuk kedepannya dengan yang muda-muda. Akhirnya itulah ternyata kolaborasi itu adalah prinsip-prinsip dari sustainable produk-produk yang sustain ya, jadi kolaborasi. Nah, kalau kita mau maju lebih luas ya, lebih jauh, kita harus kolaborasi. Nah, kalau kita mau kolaborasi ya harus mencari teman-teman yang memang satu visi dan satu misi. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa anak muda yang mempunyai satu visi dan misi. Yuk kita jalan bareng yuk untuk mengembangkan produk-produk yang sustain. Kita sudah terus lanjut, waktunya pendek jadi aku berceritanya juga agak repot nih. Lanjut, ini produk kita ya contohnya. Nah, kita sudah mendapatkan tempat di beberapa yang lumayan bergengsi, ada di Sarinah, di Lakon, Kelapa Gading, di Bali ada, Bali sudah ada 2, kemudian di Surabaya juga ada gitu ya. Terus lanjut. Nah, kemudian untuk masa-masa ke depan kayaknya memang masa-masa digital ya, maksudnya kita harus berani melangkah untuk menjual produk kita secara online. Saya tadinya kekeh nggak mau jualan online karena orang menjual kain, membeli kain itu kan harus pegang, harus membaui, harus nyoba gitu. Kalau jualan secara online gimana dong? Nah, itu disitulah kepercayaan dari konsumen itu perlu ya. Kita harus jujur terhadap konsumen. Ini kita memang benar-benar membuat produk-produk yang punya standar kualitas yang baik gitu ya. Nah, dengan kepercayaan itu konsumen nggak akan ragu-ragu untuk membeli produk-produk kita melalui media sosial ataupun lewat online. Dan itu untuk membangun kepercayaan itu memang agak susah ya. Itu yang kita usahakan untuk membangun kepercayaan itu melalui apa sih? Saya sih waktu itu dengan workshop, dengan seminar, dengan macam-macam lah, termasuk ngobrol-ngobrol di sini, ini membangun kepercayaan kalau memang kita ini bikin bener, nggak ada campuran kimianya namanya gitu ya. Memang kita membuat hal-hal yang memang punya. Nah, susahnya sekarang ini kan belum ada sertifikasi tentang produk-produk atau produk fashion atau produk kain yang memberikan sertifikasi. Iya benar, ini produk menggunakan warna alam. Ya produk yang ramah lingkungan. Sekarang ini kan belum ada instansi atau
saya berusaha untuk mendapatkan sertifikat itu, tapi belum ada sampai saat ini. Nah, saya berharap ke depan tidak hanya trust dari konsumen, tapi ada sertifikat yang membawa kita kemana-mana. Oh ya, ini produk-produk yang mungkin itu aja dulu ya. Apalagi ya 19 menit ya. Nanti kalau ini kita lanjutkan dengan diskusi bisa. Itu aja dari saya. Terima kasih.